Oke, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita masih dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Kita diskusi dengan para analis, kita bicara tentang kesiapan Indonesia melawan Tiongkok atau China tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno. Itu malam takbiran ya, Bung Akmal ya? Iya betul. Ikut malam takbiran atau nonton di GBK? Di GBK sambil takbir. Agak ke sini Semangat jawabannya, dong. jawabannya sudah kayak politisi ya. Anda sebenarnya tetap di bidang sepak bola atau politik nanti? Dua-duanya. Ya sudah, saya ke Bung Aris dulu deh. Bung Aris, ini kan tadi kita sudah diskusi tentang sebenarnya kalau saya analisa ini barang bagus banyak, ya kan? Kemudian masa latihan cukup, oke. Tapi kan Bung Tewel tadi bilang jangan sampai ini apa ya? Apa istilahnya Bung kalau lagi turun itu? Ya, ini kan akhir kompetisi. Akhir kok Kan badan, pikiran kan biasanya mic-nya, Bung. udah selesai kan. Nah, itu kan harus dinaikin lagi. Oke. Itu kan seninya Saya harus jadi juru bicara. Bung Towel nggak pakai mikrofon Oh iya, soalnya. sorry. Iya, Ya itu Ngobrol gimana? di warung kita. saya setuju dengan Bung Toel ya, karena di saat pemain di akhir kompetisi itu udah masanya peaknya udah mulai turun. Iya. Gitu. Dan itu pasti terjadi begitu Pasti di pemain terjadi ya. karena di program latihan pelatih itu kan di peaknya itu kan di akhir pertandingan gitu iya. loh. Kalau udah setelah melewati pertandingan kan kita menurun. Dan saya lebih mengamati masalah penampilan terbaik ya dari program nanti si Patrick Kluivert. Bagaimana dia bisa menaikkan lagi penampilan dari adik-adik kita ini untuk tanggal 5 nanti ya mereka bisa tampil lagi. Cukup nggak waktunya kalau kita hitung sampai nanti laga tanggal 5? Ya cukup nggak cukup sih sebenarnya. Harus cukup ya? Iya, harus cukup. Sulit, sebegitu sulitkah untuk kemudian menaikkan kembali mentalitas pemain? Kalau mental secara tanding oke, kemarin di partai terakhir menang, tapi secara Fisik? badan agak susah ya. Oh. Karena tingkat jenuh itu susah untuk dikembalikan dan mudah-mudahan itu bisa dari tim pelatih dari timnas juga bisa meramu dari segi motivasi tentunya. Karena kalau badan udah capek untuk naik lagi agak susah. Iya, harus Tapi ada harus, program khusus mungkin yang kalau menurut dilakukan saya oleh harus tim kepelatihan kita. Ada solusi untuk meningkatkan motivasi lagi bagi adik-adik kita. Pengalaman Anda, Bung Aris, selama ini misalnya kalau ada hal-hal yang seperti itu, paling mudah itu dibangkitkan dengan metode seperti apa sih? Mungkin dengan suasana ya, suasana dengan Suasana kayak di Bali atau gimana tuh? enggak suasana yang kondusif lah, Oh, maksudnya dalam tim. bahwa untuk merangsang mungkin mereka lebih tahu lah apa. Kalau kita kan dulu dengan kalau latihan dengan apa permainan atau apa gitu. Mungkin sekarang metodenya lebih modern ya. Tim pelatih juga pasti lebih tahu lah. Iya, saya balik lagi ke Coach Janur dulu nih soal ini. Saya belum tahu sih sebenarnya apakah ada bocoran nggak sih Coach Janur terhadap apa strategi yang kemudian dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert untuk seperti kata tadi Bung Aris, bagaimana menjaga fisik pemain ini dalam waktu yang sebenarnya dibilang panjang tapi tidak terlalu panjang juga kalau bicara fisik gitu. Coach gimana? Ya, jeda dari kita kan akan berakhir pada tanggal 24 ya, kompetisi kita rata-rata klub main terakhir itu di tanggal 24. Kemudian ketemu di tanggal 5 itu kurang lebih 2 minggu. Tapi saya sih berharap pemain yang masuk di skuad Patrick Kluivert ini sudah bisa mengantisipasi situasi ini sehingga dia bisa memaksakan diri untuk tidak terlena dengan rasa jenuhnya tadi. Mudah-mudahan masih punya semangat karena ini untuk timnas. Mudah-mudahan kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental bisa diatasi dengan motivasi tinggi untuk membela timnas yang betul-betul kita memerlukan energi yang maksimal sehingga target kita untuk meraih 3 poin di kandang bisa tercapai seperti itu. Oke, tapi kalau Jadi melihat kesampingkan rasa jenuh dan segala macam dengan semangat. Oke, ya baik. Tapi bagaimana optimisme Anda, Coach Janur, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ini dengan waktu yang tersedia ini, sementara yang kita hadapi ini adalah timnas Tiongkok yang pilihan kita adalah harus menang, begitu Coach? Maaf, Pak Sudon, agak ini sinyalnya agak kurang bagus, tidak agak putus-putus nih.
Oh ya, ini Bisa diulangi? kena jarak jauh Jakarta Bandung ya, tapi kita dekat di hati timnas ya, Ya. Coach ya. Ya, Coach, ya. ini kan waktunya sebenarnya dibilang panjang, ya enggak, cukup lah. Tapi untuk membangkitkan fisik pemain ini kan butuh strategi. Yang kita hadapi ini Tiongkok yang pilihannya cuma satu, harus menang. Anda optimismenya seperti apa, Coach? Ya, sebetulnya dibandingkan dua pertandingan yang sudah dilewati, tadi masa untuk persiapan atau waktu untuk persiapan ini sekarang lebih cukup ya, karena ada tanggal 20, ya cukup lah saya pikir. Apalagi di Eropa sana juga mereka tim-tim itu tidak terlalu lama untuk mempersiapkan sebuah pertandingan untuk negara ya, karena kadang-kadang main di tengah-tengah kompetisi atau setelah selesai kompetisi kemudian main di situ ada pertandingan antar negara. Saya pikir mereka sudah terbiasa dengan waktu yang singkat. Jadi barangkali ini kembali kepada kepiawaian dari Patrick Kluivert untuk menjaga motivasi supaya pemainnya tidak merasa jenuh dan tetap siap dalam menatap laga yang penting ini. Ya, oke. Dan itu bukan pekerjaan mudah, Bung Akmal. Ya. Ya, apalagi Marcelino nggak ada ya. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya bukan masalah fisik. Saya ingin tambahi lagi masalah psikis juga kan. Psikis juga ini ikut akan mempengaruhi tim kita. Kenapa? Ini kan akhir musim. Ada beberapa pemain kita yang klubnya sebenarnya secara psikis akhirnya menguras psikologi mereka. Misalnya Tom Hay, Almer kan degradasi. Kemudian Jay Inces juga dalam kondisi dia harus bertarung habis-habisan bersama Venezia untuk mengamankan diri dari zona degradasi di Serie A. Kemudian ada lagi misalnya Emil Audero yang timnya kemarin gagal di playoff untuk promosi ke Serie A, atau Ivar Jenner yang timnya Jong Utrecht degradasi juga. Nambah beban nggak sih? Artinya kan secara psikologis mereka juga ada hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka. Ini juga harus disehatkan gitu kan. Kalau dibandingkan misalnya memilih siapa yang akan saya pilih, saya lebih memilih tim juara. Pasti aura juaranya masih kelihatan gitu kan. Tapi kan ini nggak diambil oleh pelatih. Itu yang kemudian yang menurut saya menjadi catatan penting untuk Kluivert, bagaimana dalam rentang tidak lama ini 2 minggu tadi katanya di Bali, kemudian dengan nyur melambainya kata Pak Erik, ya semoga bisa mengangkat motivasi para pemain kita untuk bisa tampil maksimal. Karena bagaimanapun fisik dan mental. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat sekarang ya kita harus yakin dengan tim nasional ini adalah tim nasional yang skuadnya termewah sepanjang sejarah. Betul. Yang pelatihnya juga termewah sepanjang sejarah. Kalau sekarang kan tambah Simon Tahumata sebagai talent scout-nya kan makin luar biasa ke skuad tim nasional kita. Jadi bebannya memang sejatinya ada di PSSI untuk mewujudkan target kita lolos. Karena kalau nantinya kita misalnya menang lawan Cina dan kita lolos ke babak keempat, itu kan yang menarik adalah kita akan ikut perang teluk. Karena pesertanya semua dari Timur Tengah. Itu bukannya malah nambah beban nggak sih, Bung Towel? Apa tuh? Itu hal-hal yang tadi dikatakan Bung Akmal. Kemudian ekspektasi kita cukup tinggi kan, pilihannya harus menang gitu loh. Iya, ini kan timnas senior ya, professional player. Apalagi pemainnya kan naturalisasi. Sebuah proses akselerasi lah. Jadi jangan nggak usah cengeng juga jadi beban. Tapi ini sebuah challenge, sebuah tantangan. Kayak misalnya waktu persiapan yang lebih lama sebetulnya bukan isu gitu loh. Karena ini timnas senior, ini professional player, jadi mereka dalam posisi sedang berkompetisi, jadi posisi siap gitu loh. Jadi isu-isu waktu itu bukan poin sebetulnya di level senior seperti ini. Nah, dengan persiapan yang lebih agak panjang dibandingkan kemarin-kemarin, ini pasti membantu. Misalnya kelelahan secara fisik, oke lah pasti itu urusan pelatih, strength condition bisa. Tapi poin yang penting itu adalah mental fatigue itu, kelelahan mental. Itu yang tadi Aris bilang, itu nggak gampang. Makanya kalau saya sempat baca-baca, kayaknya ada deh keluarga di bawah serta boleh gitu. Itu salah satu upaya non teknis supaya pemain merasa nyaman. Setelah satu musim berjibaku cari nafkah sebagai pemain profesional, di akhir musim keluarga ikut libur, mungkin itu lebih melegakan. Jadi aspek bagaimana untuk mendongkrak, memboosting ini biar tetap top perform, lalu dalam top perform, menurut saya sih salah satunya, saya nggak tahu, cuman mungkin saja terjadi bonus. Aris Indarto udah paham kayak begitu. Contoh lawan kemarin Bahrain kan nggak terungkap aja, tapi siapa tahu sebetulnya ada pembicaraan di situ bahwa
diguyur bonus. Yang paling Jadi pemain main yang paling kedengaran tuh Bang Andre tuh Mas main Padang kan. 400 juta, 500 juta. Tapi itu salah satu lah, salah satu apa ya, gimmick-gimmick yang terjadi untuk Coba kita tanya. Ya, itu salah satu ya, salah satu solusi ya Iya. mungkin. Harusnya dari sekarang dong ya informasi soal itu ya sudah mulai bocor ya. Ya mungkin di Ya, intern semangat itu juga, bisa gitu. muncul, bisa enggak ke publik, Iya. tapi itu salah satu yang bisa diupayakan gitu loh. Oh iya, Kan kita tadi harus dukung. menang. Iya, kita dukung. Jadi harus all out dong. Salah satunya dengan itu kan. Iya. Tapi dari aspek pemain sendiri seberapa pengaruh sih kemudian tiba-tiba memboost itu semangat dan fisiknya pemain, tiba-tiba dengar dapat, "Weh, bonus." Ya pasti Kalau dia sangat- lihat bola nggak cuma lihat bola jadinya Ada kan. rupiahnya. Lihat dolar rupiahnya. Jujur itu penting karena kita harus menghargai pemain kita. Iya. Gimana? Gimana, Bung? Ya bagi pemain itu sangat sangat berarti ya, karena ya jujur lah kita nggak usah menutupin bahwa kita butuh itu gitu loh. Iya. Ya itu juga salah satu solusi bahwa ya harus dilakukan dengan mengguyur mereka dengan bonus-bonus itu juga salah satu solusi gitu loh. Ya bagaimana lagi Nggak juga. usah malu-malu. Anda mewakili suara Iya. junior-junior Anda juga nih, Bung. Ya pasti itu sangat berpengaruh besar. Betul, itu salah satu tanda juga negara punya perhatian ya kan. Dan ini adalah laga terakhir lagi ya dalam ajang Piala Dunia kan di GBK, di GBK, bener nggak? Betul. Benar, Habis itu udah nggak ada lagi kan? Nggak ada. Iya kan? Udah nggak akan ada di Moga-moga Jakarta. kita lolos babak keempat. Nah, mudah-mudahan. Babak keempat kan katanya disentralisasi Oke. di Timur Tengah. Ah, Gitu deketin dong mikrofonnya. Iya, desentralisasi di Timur Tengah. Jadi nanti Timur Tengah seperti saya katakan tadi, kalau kita lolos ke babak keempat di grup A sudah menunggu lawan kita Uni Emirat Arab dan Qatar, ya kan? Dari grup B kemungkinan antara Jordan, Irak dan juga Oman, ya kan? Dari grup C kemungkinan Arab Saudi. Arab Saudi. Ya, dengan Indonesia. Indonesia masuk di situ karena Indonesia kebetulan di Timur Tengah jamaah hajinya paling banyak. Kan? Setiap tahun. Jadi itu bagian dari situ perang teluk. Saya bilang Gold Cup akan terjadi di babak keempat itu gitu kan. Dan ini menurut saya adalah momentum ya. Kalau menurut saya peluang kita besar justru. Kenapa? Karena kita pengalaman lawan-lawan tim Timur Tengah. Sekarang di babak penyisihan grup C, Arab Saudi kita tahan, kemudian di GBK kita menang. Kemudian Bahrain kita tahan, di GBK kita menang. Artinya kita udah punya 2 pengalaman lawan tim Timur Tengah. Ini akan ada potensi yang sangat bagus. Saya selalu yakin dan optimis bahwa tim kita ini bisa lolos Piala Iya. Dunia. Dan nanti kalau di sana jemaah kita disuruh nonton semua ya. Dukungan moral kan penting kan? Betul, Oke. betul. Tapi kita juga pengen dengarkan apa harapan dari masyarakat terkait dengan timnas kita. Kita simak sama-sama pernyataan dan pendapat mereka. Pertandingan melawan Cina tentu harapannya kita bisa menang ya, karena di atas kertas sebenarnya waktu pertandingan di Cina sendiri kita menyerang terus, namun memang gagal menjebol gawang lawan. Tentu yang main di kandang harapannya kita bisa meraih poin 3 dan memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Saya kira ini sudah merupakan komposisi yang terbaik yang bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan tentunya kita berharap ada Stefano Lillipali yang kembali dipanggil setelah cukup lama nggak dipanggil oleh timnas. Tentunya kita berharap dengan pengalamannya bisa membawa sesuatu yang baru bagi timnas Indonesia melawan Cina nanti. Oh, yang paling utama ya fisik ya Mas ya. Karena kan kadang-kadang kita suka keteteran sama fisik ya, apalagi udah menit ke 70, 80, itu terlihat sekali fisiknya lemah. Nah, untuk ini saya berharap ya timnas lebih memperkuat fisik, kekompakan, sama ini Mas, tidak ego ya. Jadi jangan berebutan mau siapa yang bikin cetak gol, tapi yang penting kita bisa menang. Ya kalau menurut saya kan semua pilihan tuh ada di pelatih. Apapun yang terbaik oleh pelatih ya mungkin kita berharap itu yang terbaik ya Mas. Aku berharap sih memberikan yang terbaik, terus supaya dapat hasil yang terbaik juga, dan semoga juga membawa nama baik Indonesia. Yang persiapkan sih sebenarnya itu ya harus latihan dan terus latihan sih Mas, supaya hasilnya lebih baik gitu. Itu tadi suara rakyat ya, Vox Populi, Vox Dei. Bung Amal kalau merhatiin tadi gambar itu di belakangnya itu ada mobil-mobil ini loh, polisi. Ini lagi jaga demo ini. Jadi apapun pendapatnya berbeda, sepak bola bisa menyatukan kita. Betul. Iya kan? Ya, sepak bola juga bisa membangkitkan nasionalisme kita, merah putih. Asik, sesuai dengan program kita. Oke, sebentar. Sebelum break saya balik dulu ke Coach Janur. Ini soal
apa yang dilakukan nanti oleh Coach Patrick Kluivert? Menurut Coach Janur sendiri, strategi apa yang spesial, yang khusus harus ada dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert? Karena yang kita hadapi ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Cina yang sekarang ini juga tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Gimana nih Coach Janur? Ya, tetap masih agak terputus-putus Mas Doni, nggak apa-apa. Coba saya menangkap pertanyaan Mas Don. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, yaitu tadi saya bicara tentang taktikal, barangkali ya prediksi taktikal dari mereka akan meneruskan apa yang sudah dia lakukan di rumahnya sendiri, yaitu mereka lebih mengutamakan bertahan, compact defense di situ, kemudian menyerang dengan counter attack. Itu yang kita harus waspadai, dan kita harus banyak latihan di masa persiapan ini barangkali untuk bagaimana kita bisa membongkar compact defense-nya dia, dan sementara kita tidak kena taktik counter attack mereka yang dimana pada gol kedua yang disarankan oleh Jiang Yuning tidak terulang lagi gitu. Jadi kami berharap kepada Coach Patrick bagaimana dalam sisa waktu yang ada untuk berlatih bagaimana membongkar pertahanan mereka, sehingga kita banyak variasi untuk membongkar pertahanan mereka. Barangkali dari sisi taktikal, kalau saya sih menyorotnya seperti itu. Oke, baik. Hebat ini Coach Janur ini. Pertanyaan saya sampai ke Bandung terputus-putus, tapi jawabannya sangat tepat. Oke, baik. Kita rehat sejenak. Abis ini kita akan pertajam lagi, kita kulik semua tentang nama-nama pemain yang akan masuk di timnas. Jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.